Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Septina Gafila dengan NIM 19234015 dengan mata kuliah Pengelolaan Informasi Hukum Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi ruang lingkup dokumen dan informasi hukum, yang mana terdiri dari 18 jenis. Materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu buku hukum, buku bidang lain, buku rujukan, himpunan peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, laporan penelitian hukum, hasil seminar hukum, naskah akademis rancangan undang-undang, clipping bidang hukum, berita negara, lembaran daerah, himpunan berseri atau himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit rutin, majalah hukum, majalah lain, surat kabar, brosur dan pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum, dan bahan pustaka bukan buku. Buku hukum. Buku hukum adalah buku yang diterbitkan dan berisikan mengenai ilmu hukum. Ruang lingkup dokumen ini adalah mengenai seputaran ilmu hukum. Ini merupakan tampilan dari cover dan tampilan isi mengenai buku hukum, yang mana buku tersebut berjudul Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh Sadi Is dengan ISBN 9786208954437, ukuran 13,5 kali 20,5 cm dengan jumlah halaman 274, cetakan kedua Januari 2017. Buku ini adalah edisi pertama. Pada daftar isinya dapat diketahui bahwa buku ini dimulai dari menjelaskan perkembangan ilmu hukum, ruang lingkup, istilah, sumber hukum, jenis, azas, penegakan hukum, bidang-bidang hukum, lapisan ilmu hukum, dan hukum moral dan kebebasan. Buku bidang lain. Buku bidang lain adalah buku yang membahas mengenai bidang tertentu atau buku yang diterbitkan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, seperti buku perpajakan, bidang politik, bidang kedokteran, buku bidang pertanian, dan sebagainya. Ini merupakan contoh dari buku bidang lain seperti buku perpajakan, yang mana contoh tersebut merupakan buku perpajakan yang ditulis oleh Rimski K. Judiseno dengan penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Pada buku ini, pembaca diharapkan mengerti tentang dasar perpajakan yang mencakup timbulnya pemakaian pajak sebagai suatu konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, sistem pemungutan pajak, kendala yang dihadapkan dalam pemungutan pajak, teori perpajakan secara umum, bentuk perlawanan pajak, pihak dan aspek yang terkait dalam perpajakan yang sesuai dengan teori sumber-sumber resmi perpajakan. Buku rujukan. Buku rujukan adalah suatu buku yang berisi informasi singkat, padat, dan jelas tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pemakai. Buku rujukan ini mencakup seperti ensiklopedia, kamus, dan lainnya. Buku rujukan ini merupakan suatu buku acuan yang digunakan sebagai pedoman pada suatu bidang. Ini merupakan cover dan tampilan isi mengenai buku rujukan. Buku tersebut berjudul Kamus Istilah Hukum Populer, yang mana kamus ini menyuguhkan kosakata yang ingin kita temui dan disusun sesuai abjad yang dapat kita lihat pada daftar isinya dimulai dari abjad A sampai Z. Setiap kata yang dicari akan membuat kita mengetahui arti dan maksud dari kata yang sering digunakan dalam dunia hukum. Himpunan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu kumpulan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara hukum dan ditetapkan oleh lembaga negara. Ini merupakan contoh dari himpunan peraturan perundang-undangan. Bisa dilihat pada cover dan tampilan isi. Penjelasannya pada contoh tersebut yang berjudul Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP Jilid 2 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2005. Pada daftar isi dapat kita temukan bahwa undang-undang ini menjelaskan 24 poin mengenai undang-undang. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah suatu keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu masalah atau perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim menyelesaikan suatu perkara yang sama. Ini merupakan contoh dari jurisprudensi yang bisa dilihat pada cover dan tampilan isi. Dilihat pada tahun 2006,
Ini mengenai bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya, seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu seorang ibu. Laporan penelitian hukum. Laporan penelitian hukum adalah suatu dokumen tertulis mengenai hasil pelaksana suatu penelitian yang dibuat jelas, disusun menurut prosedur yang berlaku. Penelitian ini mengkaji studi dokumen terhadap suatu data. Ini merupakan contoh dari laporan penelitian, dilihat pada cover dan tampilan isi. Yang mana laporan penelitian hukum ini mengenai penelitian tentang pengaruh Islam terhadap hukum adat di Sumatera Barat. Laporan penelitian ini berisi tentang khususnya hukum perkawinan, warisan, wasiat, dan adopsi. Laporan penelitian ini dimulai dari daerah yang berlakunya hukum adat Minangkabau, yaitu wilayah asli tingkat 1. Hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum adalah hasil atau ringkasan dari pertemuan atau persidangan yang membahas suatu masalah atau problematika bidang hukum di bawah pimpinan ahli. Ini merupakan contoh dari hasil seminar hukum dilihat pada cover dan tampilan. Pada contoh tersebut, hasil seminar hukum dikumpulkan sehingga membentuk kumpulan hasil seminar hukum nasional ke-1 sampai 8 dan Konvensi Hukum Nasional 2018 tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional. Pengarang oleh Profesor Dr. Bardana Wawi Arif, SH. Pada daftar isi dapat kita jumpai bahwa kumpulan ini menjelaskan dan menguraikan 9 buah hasil seminar hukum nasional. Naskah akademis rancangan undang-undang adalah suatu naskah yang dapat untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsep yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, dan lingkupan, jangkauan objek atau arah pengaturan rancangan undang-undang. Ini merupakan contoh dari naskah akademik dapat dilihat pada cover dan tampilan isi, yang mana naskah akademik rancangan undang-undang tersebut bernama Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Intelijen Negara, berisi pengantar bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang yang menjelaskan tentang sejarah perjuangan bangsa, aktivitas intelijensi dan badan-badannya. Lalu menjelaskan tentang maksud dan tujuan dibuatnya naskah akademik ini, lalu adanya ruang lingkup dan tata urut. Bab 2 mengenai dasar pemikiran berisi hakikat kewaspadaan nasional, keamanan nasional, fungsi keamanan nasional, intelijen negara sebagai bagian integral dari sistem keamanan nasional. Bab 3 tentang dinamika, lingkungan, strategis, dan antisipasi terhadap ancaman. Pada bab 4 yaitu mengenai hakikat dan pengertian badan intelijensi. Bab 5 berisi dengan visi dan misi intelijensi negara Republik Indonesia. Bab 6 sebagai landasan intelijensi negara Republik Indonesia. Bab 7 berisi tujuan, tugas pokok, dan fungsi intelijensi negara. Bab 8 berisi idealisme dan watak sosok intelijensi negara. Bab 9 persyaratan keberhasilan intelijensi negara. Bab 10 organisasi intelijensi negara. Bab 11 sistem intelijensi negara Republik Indonesia. Bab 12 Badan Intelijen Negara atau BIN. Bab 13 penyelenggaraan intelijen negara. Bab 14 tentang pembinaan intelijensi negara. Bab 15 mengenai anggaran. Bab 16 pengawasan. Bab 17 hubungan antara undang-undang intelijen negara dengan KUHP dan keterbukaan informasi publik serta tindak pidana terorisme. Jadi pada naskah akademis ini terdiri dari 19 bab. Clipping bidang hukum merupakan suatu kegiatan menggunting atau memotong bagian-bagian tertentu dari media cetak seperti buku, koran, majalah, atau sumber lain mengenai materi yang ingin dicari. Ini merupakan contoh dari clipping, dapat dilihat pada cover dan tampilan isinya. Clipping ini mengenai hukum dan peradilan yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada clipping ini berisi judul Drama dan Supremasi Hukum. Berita negara. Berita negara adalah suatu koran atau media resmi yang diterbitkan oleh negara. Ini merupakan contoh dari berita negara dapat dilihat pada cover dan tampilan isinya. Berita negara tersebut merupakan berita negara Republik Indonesia mengenai pinjaman dalam negeri dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang cara penarikan pinjaman dalam negeri.
mengingat terdapat 7 poin yang menjadi pertimbangan memutuskan peraturan Menteri Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia tentang cara penarikan pinjaman dalam negeri terdiri dari bab 1, ketentuan umum terdiri dari pasal 1 yang terdiri atas 24 poin, bab 2, prinsip dasar penarikan PDN terdapat pada pasal 2 yang terdiri atas 3 poin, bab 3, tata cara penarikan PDN terdiri dari pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bab 4 berisi tentang ketentuan penutup pada pasal 11. Lembaran negara. Lembaran negara adalah publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh badan, lembaga, atau pemerintah. Ini merupakan contoh dari lembaga negara dapat dilihat pada cover dan tampilan isi. Yang mana lembaga negara tersebut yaitu mengenai ekonomi pajak pengampunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Undang-undang ini menimbang 5 buah poin mengingat pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 23A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaran negara ini terdiri dari 13 bab. Lembaran negara. Lembaran negara adalah suatu penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah dan keputusan gubernur. Ini merupakan contoh dari lembaran negara dapat dilihat pada cover dan tampilan isi. Yang mana lembaran negara tersebut merupakan lembaran daerah dari Kota Sukabumi, yang mana peraturan daerah Kota Sukabumi nomor 13 tahun 2012 tentang pembentukan produk hukum daerah oleh Wali Kota Sukabumi. Lembaran ini menimbang keseragaman dan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi, maka perlu adanya prosedur penyusunan produk hukum. Mengingat terdapat 8 poin sehingga penetapan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah. Lembaran daerah ini terdiri dari 12 bab, yang mana bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 produk hukum daerah, bab 3 perencanaan, bab 4 penyusunan produk hukum. Himpunan berseri atau himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin adalah sekumpulan keputusan menteri dalam bidang tertentu yang dikemas ke dalam satu buku yang terbit secara rutin. Ini merupakan contoh dari himpunan peraturan menteri yang dapat dilihat pada cover dan tampilan isinya. Yang mana himpunan berseri ini berjudul Himpunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian. Pada daftar isi dapat diketahui terdapat 4 poin yang akan dibahas dan dijelaskan. Majalah Hukum. Majalah Hukum adalah suatu jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN yang terbit pertama kali pada tahun 1970. Ini merupakan contoh dari majalah hukum yang dapat kita lihat pada cover dan tampilan isi. Di sini, saya mengambil majalah hukum nasional bervolume 51 nomor 1 tahun 2021 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia. Pada daftar isi, majalah ini diketahui bahwa majalah ini akan membahas salah satu mengenai persetujuan lingkungan sebagai objektif litis hak tanggung gugat peradilan tata usaha negara. Metode yang digunakan pada majalah ini itu penelitian normatif yang menjadikan undang-undang serta putusan peradilan sebagai bahan hukum primer dan keputusan dalam hukum administrasi sebagai bahan hukum sekunder. Majalah lain. Majalah lain adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas dan diterbitkan secara berkala. Ini merupakan contoh dari majalah yang dapat kita lihat pada cover dan tampilan isi, yang mana pada majalah tersebut berjudul Pertualangan di Pulau Mainjangan dimuat sebagai 4 halaman di majalah Paras edisi nomor 144 Oktober 2015. Artikel ini bercerita tentang perjalanan ke Pulau Mainjangan, Bali pada bulan Agustus. Surat kabar. Surat kabar adalah suatu lembaran tercetak yang berisi atau memuat segala laporan yang terjadi dan dijumpai di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik dan bersifat umum. Isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja yang berperlu untuk diketahui pembaca.
Ini merupakan contoh dari surat kabar yang dapat dilihat pada cover dan tampilan isinya. Yang mana surat kabar ini diterbitkan oleh Express yang terbit hari Sabtu 4 Agustus 2021 yang berisi informasi terbaru mengenai informasi publik, opini, berita olahraga, dan lainnya. Brosur dan pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum. Brosur adalah buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang dapat terdiri dari sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain dan selesai dengan sekali terbit. Sedangkan pamflet adalah suatu lembaran kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang berkaitan satu sama lain serta tidak dijilid. Ini merupakan tampilan dari pamflet dan juga brosur. Yang mana pamflet tersebut dan brosur tersebut mengenai sebuah hukum yang dibagikan atau yang diperlihatkan kepada masyarakat itu mengenai layanan hukum yang ada di pengadilan dan undang-undang mengenai lalu lintas angkutan jalanan dan peraturan daerah yang berlaku. Bahan pustaka bukan buku misalnya seperti compact disc, microfiche atau microfilm, gambar dan foto adalah bahan pustaka yang tidak dituangkan dalam bentuk cetak melainkan dalam bentuk lain. Ini merupakan tampilan dari bahan non-cetak. Yang mana kita ketahui bahwa media digital yang digunakan dan bisa juga dijadikan sebagai dokumenter atau sebuah barang bukti. Contohnya ada sebuah CD, gambar, mikrofilm, dan lainnya. Bahan yang tercetak ini harus mendapatkan perawatan dan perhatian yang khusus.